Kita tentunya paham bahwasanya beberapa pekan ini banyak sekali kejadian-kejadian yang menghentakkan perasaan kita, membuat kita kaget, mungkin sebagian dari kita agak shock. Belum lama kita menghela nafas setelah kita mendapatkan berita kecelakaan pesawat Sriwijaya Air, lalu tiba-tiba kita mendapatkan sebuah peristiwa, yaitu adalah bagaimana salah satu di antara ulama kita, salah satu di antara ustadz yang senantiasa khidmah kepada ilmu dan dakwah, beliau meninggal dunia, yaitu Syekh Ali Jaber. Ini memberikan kepada kita sebuah pencerahan bagi hati kita dan bagi jiwa kita, bahwasanya manusia itu sangat dekat sekali dengan kematian. Dan kita tidak tahu bahwasanya kematian itu merupakan angka deret yang kita ini dibedakan dengan yang lainnya dengan angka urut yang ada di telapak tangan kita. Dan sesungguhnya saya teringat kepada apa yang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar itu pernah mendengar salah satu sahabatnya meninggal dunia, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Laqad sami'tu fulanan mata wa laqad sami'tu fulanan mata. Wa sayati yaumun laqad mata Umar." Umar itu pernah berkata ketika mendengar sahabatnya meninggal dunia, "Hari ini aku sering sekali mendengarkan fulan itu meninggal, fulan itu meninggal, sahabat ini meninggal, sahabat itu meninggal. Dan akan datang satu hari, sebuah peristiwa bahwasanya akan terdengar dan tersiar kabar, Umar pun meninggal dunia." Dan itulah yang menjadikan kita merenung, sesungguhnya kematian kita dengan orang yang hari ini ada pada kematian mereka, pada liang barzah mereka, yang membedakan cuma satu, angka urut yang kita akan terima sesuai dengan deretan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadikan kita memahami betul sesungguhnya kematian itu bagi orang-orang di sekitar kita adalah obat. Obat untuk menghidupkan hati kita, obat untuk mengistirahatkan dari obsesi panjang kita yang tidak pernah putus dan tidak pernah puas. Supaya kita paham bahwasanya pasti kita akan berjodoh dengan kematian, walaupun kita tidak berjodoh dengan berbagai macam ekspektasi dan pencapaian yang kita inginkan. Semoga kematian-kematian orang-orang di sekitar kita itu kematian yang barokah untuk kita. Kematian yang barokah dari orang di sekeliling kita itu bagaimana indikatornya, Ustadz? Kalau kematian seseorang bisa membuat hati kita hidup. Kalau kematian seseorang bisa membuat Kalau kematian seseorang bisa membuat kita mengkoreksi bagaimana kompas kehidupan kita supaya kita lebih serius untuk mempersiapkan kehidupan kita yang panjang, yaitu kehidupan kita di dalam alam barzah yang akan berlanjut pada kehidupan kita di kampung akhirat kita. Dan inilah sejatinya yang kita persiapkan. Tentunya kita ketika menghadapi kematian, sikap seorang mukmin, kata Abdullah Tusturi rahimahullah ta'ala, seorang mukmin itu kalau mereka melihat kematian itu ibarat hatinya memiliki dua selimut. Ada selimut ketakutan, ada selimut ketenangan. Ini merupakan dua selimut yang menyelimuti hati seorang yang beriman ketika dia berhadapan dengan kematian. Selimut yang pertama itu ketakutan. Bahwasanya seorang mukmin itu bagaimanapun dia juga takut ketika melihat kematian. Ketika dia membayangkan bagaimana dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan, bagaimana dia membayangkan dosa-dosa yang dia kerjakan. Bagaimana dia membayangkan taubatnya belum tentu nasuha, maka inilah yang timbul menjadi ketakutan. Karena seseorang yang beriman itu betul-betul merasa takut dengan apa yang akan dihadapi ketika kematian itu memutuskan rangkaian perjalanan ketaatan dan ibadah yang bisa dia lakukan dan bisa dikerjakan dalam kehidupan. Bukan berarti orang mukmin itu nantang-nantang mati. Karena saya tidak pernah mendapati orang-orang yang beriman dari kehidupan para ulama terdahulu kalangan salafus saleh yang menantang kematian. Karena mereka juga memiliki rasa takut dengan kematian. Mana dalilnya bahwasanya para salafus saleh itu memiliki rasa takut dengan kematian? Mari kita ambilkan salah satu contoh di antara ratusan contoh. Ketika kita mendapati Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau akan menghadapi sakaratul maut, beliau menangis. Anaknya berkata kepada Abu Hurairah,
wahai bapakku, engkau adalah orang yang memiliki banyak amal. Di antara amal yang engkau miliki adalah meriwayatkan hadis dari Nabi. Apa yang membuatmu menangis ketika akan menghadapi satu kepastian yang bernama kematian? Perhatikan jawaban yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Tulus safar kilatul amal. Fala adri ahmahbit am akuna fil jannah am finnar. Maka Abu Hurairah menyampaikan jawaban telak kepada anaknya. Nak, sesungguhnya perjalanan yang akan ditempuh oleh ayahmu ini perjalanan panjang. Banyak sekali dermaga, banyak sekali terminal yang akan Bapak singgahi ketika pada kematian ini. Dan sedikit sekali bekal yang dimiliki oleh Bapakmu dalam perjalanan panjang ini. Dan bapakmu juga tidak pernah tahu apakah langkah kakinya menginjakkan kaki di surga ataukah menginjakkan kaki di neraka. Itulah yang menjadikan Abu Hurairah menangis. Padahal kalau kita merenungkan di dalam panggung sirah para sahabat, sekelas Abu Hurairah itu kurangnya apa? Beliau meriwayatkan hadis paling banyak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau orang yang bertemu dengan Nabi, melazimi Nabi sebagaimana pakaian yang melekat pada Rasulullah karena seringnya beliau berjumpa dengan Nabi dan mendapatkan doa. Orang yang tahu, saksi bagaimana Quran diturunkan. Orang yang hari ini namanya masih sering disebut dan masih hangat membasahi bibir kita karena setiap kita menyebutkan hadis selalu teringat dengan Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis itu sampai kepada kita. Tetapi itu pun tidak menjadikan Abu Hurairah itu menantang kematian. Tapi Abu Hurairah pun mengingat betapa sedikitnya bekal yang beliau miliki dibandingkan panjangnya perjalanan yang beliau akan tempuh. Dan itu menunjukkan bahwasanya seorang beriman itu di dalam hatinya kadang-kadang takut pada kematian. Dan itu merupakan yang wajar. Tapi ketakutan pada kematian itu tidak mengalahkan selimut yang kedua. Selimut yang kedua itu adalah ketenangan. Bahwasanya seorang yang beriman itu tetap bagaimanapun walaupun dia memiliki rasa takut pada kematian, mengingat dosanya, mengingat kematiannya, mengingat nobatnya, tapi sesungguhnya dia memiliki sisi hati yang lainnya yang diselimuti dengan ketenangan. Orang yang beriman itu tetap tenang. Kenapa dia tenang melihat kematian? Karena sesungguhnya kematian itu merupakan pintu yang akan memperjumpakan dia dengan zat yang dia cintai sepanjang hidupnya. Dan itu adalah zat yang maha pengasih, yaitu adalah Allah. Yang kasih sayang Allah kepada kita lebih besar daripada kasih sayang kita kepada diri kita sendiri. Makanya kita menjadi tenang, karena kita akan pulang kepada zat yang maha penyayang. Dan kematian itu pintu yang akan memperjumpakan kita dengan zat yang kita cintai sepanjang hidup kita. Bukankah kalau ada suami itu dan istri LDR, dia akan menyenangi aplikasi yang bisa mengkonekkan dan menghubungkan antara pasangan itu ketika mereka berjauhan. Contoh, suaminya ada di Australia, istrinya ada di Jakarta. Tentunya yang paling disenangi pasangan suami istri itu apa? Aplikasi yang bisa mempertemukan mereka secara lebih real dan secara lebih dekat walaupun secara virtual. Bisa menjadi jembatan yang menghubungkan jarak yang membentang di antara mereka. Contoh, kalau dulu awal-awal ada Skype, mereka pasti senang Skype. Dan setiap Skype-nya itu ada notifikasi, mereka pasti bersemangat karena menyangka itu dari pasangan hidup mereka. Itulah analogi yang sederhana. Memang orang yang beriman itu terkadang takut memikirkan dosanya, memikirkan maksiatnya, memikirkan tobatnya, apakah sudah menjadi nasuha ataukah belum. Tapi ujung dari semua ketakutan itu tidak mengalahkan sifat ketenangan. Di ketenangan itu adalah karena sesungguhnya kita tahu betul bahwasanya kematian itu akan memperjumpakan kita dengan Allah, Zat yang Maha Pengasih. Dan ingat, siapapun yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah lebih senang bertemu dengan dia. Siapapun yang tidak senang bertemu dengan Allah, salah satunya membenci kematian, Allah pun tidak akan senang ketemu dengan dia. Faman ahabba, ahabballahu liqa'ahu. Faman kariha, karihallahu liqa'ahu. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya kita ini walaupun takut harus senang pada kematian karena kematian itu gerbang yang memperjumpakan kita dengan Allah. Zat yang memberi nafas, zat yang memberi rezeki, zat yang selalu melindungi kita dalam kehidupan itu Allah. Dan senangnya kita ketika bertemu dengan Allah pada gerbang kematian yang akan kita lewati, menjadikan kita akan mendapatkan kecintaan Allah yang akan senang bertemu dengan kita.
Makanya Rasulullah SAW pernah mendatangi seorang pemuda ketika sakitnya berat. Lalu Nabi bersabda, apa sih yang kamu rasakan? Lalu pemuda itu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku takut dengan dosaku, tetapi aku berharap kepada Zat yang Maha Pengasih. Apa komentar Rasulullah ketika mendapati jawaban dari pemuda tersebut? Rasulullah berkata, pemuda ini akan mendapatkan keamanan dari apa yang dia takutkan dan mendapatkan apa yang dia harapkan. Apa yang ditakutkan pemuda itu? Dosanya Allah akan amankan, dengan dosa itu dihapuskan. Apa yang diharapkan pemuda ini? Maka dia akan bertemu dengan Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka dia akan mendapatkan bahwasanya Allah itu akan penyayang kepadanya. Maka inilah yang kita harus tumbuhkan betul. Terkadang khawatir, kadang-kadang ketakutan kita berlebihan menghilangkan sifat ketenangan, dan ini tidak boleh. Tetapi ketakutan kita tidak boleh menghilangkan sifat ketenangan. Dan salah satu di antara perkara yang menghadirkan sifat ketenangan bagi kita ketika melihat kematian itu apa? Bagaimanapun kita pulang kepada Zat yang sangat mencintai kita lebih daripada cintanya kita kepada diri kita sendiri. Zat yang mensifati dirinya dengan kata pengasih, penyayang, Zat yang mensifati dirinya dengan kata Zat yang Maha Pengampun, itu semuanya menjadikan kita tenang. Bukankah ketika kita pulang kepada orang yang menyayangi kita, kita menjadi tenang? Berapa banyak istri, berapa banyak anak ketika mereka gelisah di luar rumah, tidak ada suami yang mendampingi dan mendapatkan berbagai macam soal ketika di jalan, tepat ketika dia bertemu suaminya yang dia tahu suaminya itu melindungi dia, menjadikan dia tenang. Nah, itulah yang menjadikan kita memahami bahwasanya kematian itu tetap harus menghadirkan ketenangan bagi orang yang beriman. Alasan yang kedua untuk menenangkan kita itu apa? Karena sesungguhnya kematian itu merupakan musim panen. Musim panen dari apa yang kita lakukan di dalam ketaatan. Bukankah yang diharapkan petani musim panennya? Bukankah yang diharapkan orang yang menanam durian itu musim panennya? Maka sesungguhnya ketaatan kita itu memiliki musim panen. Dan musim panen ketaatan kita itu musim panennya adalah ketika kita meninggal dunia. Makanya ada satu riwayat yang dinukil pula oleh Imam Al-Qurtubi bahwasanya manusia itu ketika mereka di alam barzah pertama kali, malaikatul adzab itu mendekat kepada ruh yang baru saja menginjakkan kaki di alam barzah. Ketika malaikatul adzab mendekat kepada ruh tersebut, maka datanglah sholat, maka datanglah puasa, maka datanglah Quran, maka datanglah sedekah dalam bentuk fisik sebagaimana selayaknya seorang penjaga. Salat akan berkata kepada malaikatul adzab, pergilah kamu malaikatul adzab, saya adalah salat yang selalu dilakukan olehnya dalam setiap hidupnya. Pergilah kamu. Sedekah akan berkata pula kepada malaikatul adzab, pergilah kamu malaikatul adzab, aku adalah sesuatu yang dilazimi olehnya dalam kehidupan kecuali dia merogoh kantongnya untuk memberikan sedekah. Puasa pun akan berkata kepada malaikatul adzab, pergilah kamu wahai malaikatul adzab, saya adalah puasa yang dia rela mengeringkan kerongkongannya, mengosongkan perutnya ketika dia melazimi dan melakukan perbuatan puasanya dalam hidupnya. Akhirnya malaikatul adzab itu melipir dan pergi meninggalkan jasad itu ketika roh itu dijaga oleh amal-amal yang dilakukan olehnya pada kehidupan di dunia. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya tenang. Berarti disitulah kita akhirnya paham ya. Berarti orang yang beriman itu memiliki dua selimut pada sekeping hatinya. Selimut yang pertama takut, selimut yang kedua adalah ketenangan. Tenang yang tidak menafikan ketakutan, ketakutan yang tidak menghilangkan sifat ketenangan. Dan itu berimbang, tidak saling mengalahkan. Orang kalau kemudian tidak punya takut, akhirnya tidak bisa beribadah. Bukankah ketakutan menimbulkan banyak kebaikan? Takutnya kita kepada Allah mendekatkan kita kepadanya. Ketakutan kita kepada makhluk menjauhkan kita darinya. Takut itu baik. Bukankah orang yang takut terlambat, dia mengambil keberangkatan lebih pagi? Bukankah orang yang takut membebani orang, dia bekerja lebih keras? Takut kepada Allah itu baik. Berarti kalau ada orang mukmin tiba-tiba ketakutan malam-malam berpikir, ya Allah gimana kalau saya mati? Itu baik.
Kalau ketakutan itu efektif menjadikan dia mengambil sajadah dan mendekat kepada Allah. Karena takut itu dua. Ada takut nafsu, ada takut iman. Ini kata para ulama. Takut nafsu itu takut saja, tapi tidak menimbulkan kebaikan, ketaatan setelahnya. Hanya takut saja mendominasi. Tapi setelah itu tidur lagi. Setelah itu tetap melakukan dosa. Setelah itu tetap melakukan kemaksiatan. Ini takut nafsu. Nafsunya ketakutan kalau hidupnya di dunia dengan berbagai macam dosanya, berbagai macam kemaksiatannya, itu akan berhenti. Ini namanya takut nafsu. Ada yang kedua yang disebut dengan takut iman. Takut iman itu yang merubah seseorang menjadi lebih baik. Saya pernah mendengar sebuah kisah seseorang yang bertaubat, hijrah. Alasannya, dia ketika memandikan jenazah, dia ketakutan. Pada waktu ketakutan memandikan jenazah itulah yang merubah betul kompas kehidupannya menuju kepada Allah. Ini ketakutan iman. Ini ketakutan iman. Dan ketakutan itu tetap penting. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami ya, selama sepekan ini Sriwijaya dengan 62 penumpangnya, baru saja kita agak mengurai sedikit setelah 1-2 hari tiba-tiba dikagetkan kembali dengan peristiwa Syah Ali Jabir meninggal dunia. Maka sesungguhnya inilah yang menjadikan kita harus mengambil sebuah pelajaran. Kehidupan kita sejatinya berada pada bawah gundukan tanah. Dan itulah sejatinya kehidupan kita.